Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah lembaga pemerintah yang diamanati untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan pencapaian sasaran pokok pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Kegiatan kebenaran umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh Presiden, serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Keberadaan BPKP barangkali bisa dirunut bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1936 ada institusi yang namanya Jawatan Akuntan Negara. Ini adalah jawatan yang bertugas untuk katakanlah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara pada saat itu. Jadi inilah cikal bakal dari institusi pengawasan yang saat ini kita kenal sebagai BPKP. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, selain di kantor pusat BPKP di Jakarta, BPKP memiliki kantor perwakilan di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kepala BPKP saat ini adalah Ardan Adi Perdana, yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2015. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala BPKP dibantu oleh seorang sekretaris utama dan 5 orang deputi. Sekretaris utama, Media Indreswari. Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman, Nurdin. Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia dan kebudayaan, Binsar Hasimanjuntak. Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah, Dadang Kurnia. Deputi Kepala BPKP bidang akuntan negara, Gatot Darmasto. Dan Deputi Kepala BPKP bidang investigasi, Iswan Elmi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara, daerah, dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan 2 fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan dan pengkoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern, BPKP didukung dengan lebih dari 6.000 pegawai fungsional, di mana separuhnya adalah para auditor. Setiap auditor BPKP diwajibkan menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasannya. Para auditor BPKP memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan yang melaksanakan tugas pengawasan internnya berdasarkan standar operating procedure atau SOP yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau The Institute of Internal Auditors. BPKP ke depan akan lebih banyak menghadapi tantangan pengawasan intern. Untuk itu kami melakukan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia BPKP yang wujudnya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, melakukan sertifikasi, dan melakukan diklat-diklat yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai salah satu wujud komitmen BPKP dalam menerapkan tata kelola pemerintah yang baik, BPKP mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan mengumumkan dan menyediakan informasi publik BPKP baik melalui laman BPKP di alamat www.bpkp.go.id maupun melalui meja layanan informasi.
Pemohon informasi publik BPKP dapat mengajukan permohonannya melalui kedua saluran tersebut. Berbagai upaya yang telah dilakukan BPKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih telah diakui oleh para pemangku kepentingan. Seperti penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan BPKP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan pencapaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Sejak tahun 2009 hingga 2014, laporan keuangan BPKP memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Selain itu, BPKP juga meraih penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasi BPKP dalam akuntabilitas kinerja dengan predikat A selama 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Penghargaan Banda Tadia Abiwada Utama dari Kementerian Keuangan. Penghargaan yang diberikan kepada BPKP yang secara konsisten mempertahankan performa dalam pengelolaan barang milik negara selama 3 tahun berturut-turut. Penghargaan atas penghematan energi dan air pemerintah pusat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015. Peringkat ketiga, keterbukaan informasi publik tahun 2014, kategori lembaga dari Komisi Informasi Pusat, dan beberapa penghargaan lainnya. Dengan berbagai penghargaan tersebut, BPKP tetap terus berusaha meningkatkan kualitas aparatnya. Dengan melakukan transformasi, tentunya kami berharap BPKP bisa memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. Ini hanya dapat dilakukan apabila BPKP punya kapasitas, punya kapabilitas, punya pemahaman, punya program kerja yang dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tata kelola pemerintahan ke depan. Bukan hanya sekedar meraih impian, BPKP ada untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas demi percepatan pembangunan Indonesia. BPKP akan terus berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan bidang aparatur menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Itu semua dilakukan demi menjadikan negara Indonesia ke depan lebih baik. Kawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.